Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 6 dari semester 2B akan melakukan presentasi kelompok kami. Saya Herlina Ovianina Haq sebagai animator dalam katekese ini. Saya Februari Fios, tugas mengangkat lagu pembukaan. Saya Helena Ursula Malik. Di sini saya bertugas sebagai pembawa doa umat. Saya Erik Fernando Gere. Di sini saya bertugas sebagai pengangkat doa umat. Saya Hendri Agani. Saya bertugas sebagai pembaca kitab suci. Saya Jemituris Tepesuruh. Saya bertugas sebagai penyiring kitab suci. Baik, kami akan melakukan kegiatan kami. Yang pertama, tema pertemuan kami yakni alam ciptaan. Tujuan khusus untuk orang muda Katolik diajak untuk menyadari bahwa membangun ekonomi harus bermartabat dan sejalan dengan prinsip keadilan. Yang kedua, umum, ekonomi yang bermartabat harus sejalan dengan hak asasi manusia dan bergerak menuju tujuan bersama. Gagasan pokok yang pertama, manusia diciptakan Tuhan secitra dengan dirinya sebagai sentral dan puncak dari semua ciptaan. Kepada manusia diberi kuasa untuk mengelola dan memelihara alam ciptaan. Tuhan menempatkan manusia pada posisi yang strategis dan istimewa. Yang kedua, ia mendapatkan tugas khusus yaitu rekan kerja Allah dalam melaksanakan penciptaan dan pemeliharaan dunia. Oleh karena itu, manusia juga menjadi wakil dari seluruh ciptaan yang dimampukan untuk berseru dan memuliakan Allah yang merupakan sumber dan tujuan segala ciptaan. Teks kitab suci Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pelaksanaan pertemuan. Yang pertama, kata pengantar. Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada pertemuan ini kita akan merenungkan dan mendalami subtema alam ciptaan. Melalui subtema ini kita diajak untuk manusia diciptakan Tuhan secitra dengan dirinya sebagai sentral dan puncak dari semua ciptaan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan ini. Lagu pembuka. Salam Maria, Ratu Surga, Bunda penuh dengan rahmat Allah, terberkatilah Engkau Bunda di antara wanita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dan ciptaan yang lain dengan kekuatan-Mu yang Maha Besar. Engkau telah menciptakan alam semesta dan segala isinya baik adanya, dan itu menjadi tanda kebesaran dan kebaikan-Mu bagi manusia. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan diri-Mu dan mempercayakan kepada kami manusia untuk menata, mengelola, dan memelihara alam ciptaan-Mu dengan baik dan bijaksana seturut kehendak-Mu. Semoga kami mampu melaksanakan tugas itu dengan baik berkat bimbingan Roh Kudus-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, saudara-saudari, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan ini yang sesuai dengan tema yang kita bawa, saya mengajak saudara-saudari untuk mengeringkan pengalaman sesuai dengan teks kitab suci di atas. Yang pertama, pikirkan ke depan apakah Anda lakukan untuk mencapai masa depan yang sukses. Yang kedua, apakah perasaanmu kepada Tuhan yang telah menyelamatkanmu dari dosa. Yang ketiga, apa pendapatmu tentang masalah Tuhan yang digoda di padang gurun, atau apa tindakanmu? Jadi baik, saya akan menseringkan pengalaman. Di sini saya mengambil dari perikop bacaan ini, yaitu pencobaan di padang gurun, dan saya menggarisbawahi pencobaan. Dari pengalaman saya, waktu pertama masuk kuliah, di situ kan datang daftar, jadi saya datang ke om saya di depan kampus Unimora. Jadi di situ kami dua sendiri, dia juga belum beristri, jadi kami dua. Jadi tiap malam, tiap hari itu kami dua saja. Saya datang juga berapa hari memang di situ. Jadi selama itu kami dua. Hanya tiba-tiba sepuangnya mau keluar, mungkin dia juga mau coba saya. Jadi dia kasih jatuh uang mungkin 300 di bawah situ saya. Jadi kasih jatuh, saya juga sepikiran tuh pasti ini pasti mau coba saya, karena memang sepuang itu kan kayak orangnya tuh pelit, kayak keras, dia punya prinsip tuh keras. Jadi kayak sebelum datang juga saya punya kakak sepuang lain, mereka sudah kasih bilang, kalau om tuh itu tidak ada, dia tidak ada coba, kayak mungkin nanti coba kita juga. Bilang kami sudah ada pencobaan, nanti itu pasti ke kami. Jadi sudah. Desing jatuh uang itu saya lihat dari sana, panggil sebuah itu. Saya panggil, oh itu uang ada jatuh. Dia balik, saya anak gue kasih kembali. Jadi yang habis tuh sudah habis. Paginya kami bangun pagi disuruh saya masak. Bangun kan tidak ada istri, jadi pagi itu saya masak itu pas anak Unimor juga sudah kuliah, jadi suruh saya masak, kayak cuci piring, buat kayak bersih jarang.
tapi dia tidak suruh saya untuk sapu di depan kampus halaman situ. Dia tunggu sampai ini anak ini mau dong sepi jam 8 ini baru dia panggil saya, Jubit, saya tidak belakang dari saya, Jubit saya yang lu sapu di depan dulu. Posisi sekarang itu anak ini mau banyak di depan situ ada parkir, ada lain ngopi, lain ada parkir di sebelah. Jadi kayak saya keluar ini saya tadi perempuan banyak. Saya ini kayaknya dia cowok saya yang kedua mungkin. Dari sudah. Misalnya ini kalau saya tidak buat tadi kan ini anak pemalu sudah saya termasuk angkat sapu bro. Kedua saya sapu ini ada yang lewat ketegur saya. Tegur saya lihat satu untuk sapu sapu habis saya masuk bercek sama teman lain aja. Bilang dia yang dari depan ini apa yang dari situ? Misalnya dia bilang ada kerja situ bilang pada itu sapu bilang jadi mungkin pengalaman saya cukup sampai di situ. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang sudah menceritakan pengalamannya. Yang berikut, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, dan situ yang akan dari dalam hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, Kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar umatmu semakin menyadari kasih-Mu dalam hidup setiap hari. Maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu, indahkanlah doa-doa permohonan kami ini. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, sinarilah pemimpin gereja kami agar mereka semakin bijak dalam mengembalakan umatnya. Marilah kita mohon bagi kaum miskin. Ya Bapak, hiburkanlah sesama kami kaum miskin yang merupakan korban agar mereka semakin berharap untuk berjuang. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang hadir di sini agar kami senantiasa berusaha untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pendalaman iman hingga berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami dengar dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah Kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang
berlimpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.